Halo guys, happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight-insight berupa analisa saham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali dan disesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Kita langsung aja dan saya mau bacain dulu komen-komen yang sudah masuk di YouTube. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga atau ingin misalnya kita diskusi sesuatu di sini, boleh-boleh banget silakan drop aja langsung di kolom komentar. Nanti setiap awal video saya akan mulai dengan membacakan komentar-komentar yang udah masuk nih. Nah, contohnya di sini dari Pak Petrus, promosi klinik Kak, kan kita ilmu saham. Ya, don't worry. Kita fokus utamanya tentu di sini hanya bahas saham ya, bukan bahas yang kayak begitu. Minggu lalu saya ada bahas PACE, jadi saya mau meluruskan dikit ya. Jadi PACE itu sendiri bukanlah klinik. Karena kalau klinik biasanya saya juga nggak suka ya, nggak tertarik juga dengan hal-hal klinik-klinik. Jadi PACE itu bukan untuk mensantet, bukan untuk apa ya, bukan untuk yang aneh-aneh lah. Dan PACE itu sendiri adalah ilmu Chinese metafisika. Jadi ada metafisikanya. Dari kata-katanya aja udah metafisika. Jadi sangat-sangat ini banget ya. Apa ya namanya ya? Ya ilmu banget lah. Ilmu statistika sih sebenarnya. Karena ini bukan yang berbau-bau hal gaib ya. Nggak ada hal-hal seperti itu. Kalau Pak Petrus pernah baca buku atau nonton film atau yang berjudul ya, buku yang berjudul Art of War, atau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nih, apa sih itu Art of War? Nih saya bagi sedikit ya, udah saya buka ini. The Art of War eh, menceritakan kisah yang namanya itu Sun Tzu. Jadi ilmu Pace atau Chinese Metaphysica ini sudah digunakan oleh Ancient Chinese, jadi udah lama banget. Dan di ini nih oleh si Sun Tzu ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang tertarik untuk baca karena buku ini lumayan ya, jadi the best juga. Dan bahkan ada filmnya dan banyak sekali orang-orang yang mengulas di YouTube. Jadi kalau misalnya yang nggak suka baca buku, silakan coba barangkali tertarik untuk melihat YouTube-nya. Kita gunakan ilmu ataupun hal-hal yang kita memang bisa terapkan, memang hal baik positif yang bisa kita gunakan. Jadi jangan diambil kalau dianggap jelek-jelek. Kalau misalnya nggak setuju, ya nggak apa-apa. It's okay. Semua orang berhak dengan pendapatnya masing-masing. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan sebuah insight baru dari yang The Art of War ini by Sun Tzu, maksudnya kisah hidupnya Sun Tzu ya. Sun Tzu itu adalah seorang jenderal dan ahli strategi. Dia juga seorang filsuf. Dan ini diceritakan dalam The Art of War. Tapi mungkin ada banyak versi dan beberapa, nah ini yang paling banyak nih kayaknya aku sering lihat nih bukunya ini. Tuh, ada cuplikannya. The Art of War, Sun Tzu. Ini penulisnya tentu banyak ya, siapapun pasti namanya beda-beda. Nah, silakan teman-teman cari kira-kira versi apa sih yang menarik. Karena ini banyak banget yang terapin loh. Bahkan di bidang bisnis ataupun hal-hal lainnya. Banyak insight-insight ya, kita ambil aja positifnya. Kalau yang nggak cocok, nggak bisa diterapkan ya maka kita jangan ambil. Oke? Tenang, kita tetap akan bahas saham. Jadi don't worry ya, Pak Petrus, kita di sini nggak bahas yang aneh-aneh kok. Lalu untuk ini ada yang nanya bahas visi. Oke, nanti kita bahas lalu SSIA. Kita langsung cek chartnya ya. Tapi saya mau bahas kompositnya dulu nih. Kira-kira IHSG kita bagaimana? Dan kalau ada yang ngikutin, saya udah bahas si IHSG itu sudah sejak minggu lalu kayaknya ya. Sudah momentumnya melemah, lalu sudah mulai muncul segitiga merah, dan ini berpotensi untuk koreksi dulu sih ke area-area support. Mudah-mudahan di area-area supportnya itu mantul ya. Ada support 7547 di sebelah sini, juga support lagi satu tentunya di sebelah sini sekitar 7450. Nanti kita lihat dia mantulnya tuh di mana. Nah, kita bisa manfaatkan untuk spek buy.
Tapi ingat, ini momentumnya agak masih kurang nyaman sih buat saya, karena momentumnya trennya itu masih melemah ya. Kalau seandainya dia turun lagi ke bawah sini misalnya, jadi patah tren, eee, atau patah bahkan ke bawah sini, ya jadinya agak agak kurang bagus gitu. Coba kita lihat view besarnya ya, dari sini. Kalau secara weekly sih IHSG kita, di sini ada support ya. Jadi mudah-mudahan di sini cukup kuat nih. Tuh yang di area 7450 kemarin mudah-mudahan cukup kuat. Kalaupun tembus ya biasanya bikin ekor-ekor habis itu naik kembali. Tapi kalau misalnya tetap kembali turun ke bawah sini, nah ini akan bergerak di kembali ke area sideway yang dulu lagi nih. Tuh. Jadi kita harus watch out ya. Biasanya sih ya watch out-nya itu di bulan-bulan Januari, Februari gitu. Nah, tapi kalau sekarang sih mudah-mudahan masih ada katalis-katalis atau sentimen-sentimen yang bagus, misalnya kayak biasanya kan di Desember itu ada Santarelli, terus ada nanti banyak lah, tunggu sebentar. Jadi ada Santa Claus Rally, ada window dressing, dan biasanya rilis laporan keuangan juga. Itu tapi di January Efek sih. Jadi mudah-mudahan masih oke sampai Januari, mudah-mudahan ya. Tapi kita tetap fokus pada price action atau pergerakan harga. Kalau misalnya tiba-tiba jelek, karena market itu sangat dinamis banget ya, yang hari ini jelek bisa tiba-tiba besok jadi bagus. Yang hari ini bagus bisa tiba-tiba besok jadi jelek. Jadi kita bereaksi aja. Seandainya dia begini, kita harus gimana, seandainya besok begitu, kita harus bagaimana. Dan yang pasti tetap cadangkan cash untuk serok di bawah. Oke, mari kita habis itu bahas SSIA karena tadi di-request buat teman-teman yang belum tahu, ini apa sih yang saya pakai. Ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi ini tools ya sebenarnya, toolsnya bukan cuma chartbot, tapi ada screener juga dan kita punya banyak fasilitas lainnya. Bisa teman-teman lihat di bawah nih, di keterangan, di bawah video biasanya ada keterangannya. Jadi kita ada fasilitas pembukaan rekening sekuritas. Kalau buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest, bisa dapetin free trading tools, juga stock pick, report analisis, dan konsultasi portfolio untuk nasabah. Terus kalau ini bisa gratis, bisa juga berbayar. Jadi kalau gratis, syaratnya adalah teman-teman aktif bertransaksi. Tapi kalau tidak mau dapetinnya full, jadi kan ada beberapa nih level ininya, minimal transaksinya. Yang free misalnya agak terbatas, tapi ada minimum berapa. 1 bulan pertama sih tetap gratis ya. Lalu untuk misalnya aktif transaksinya sampai minimal sekian, itu bisa mendapatkan full fasilitasnya seperti para member. Kalau yang para member itu mungkin mereka sudah pakai sekuritas yang lain dan tidak mau ganti-ganti, males gitu ya, itu oke. Dan tetap mau menggunakan bot dari Win, itu bisa. Jadi membayar membership. Dan ini dapetin seluruh fasilitas yang lebih komplit, paling komplit, yaitu screener, chatbot, dan kita ada live trading ya. Jadi selama jam trading itu pandunya oleh coach namanya Sherlock, atau nama aslinya itu Teddy. Kita tuh sering panggil dia namanya itu Sherlock. Dan beberapa kali saya sering share ya hasil hasil dia punya tradingan gitu. Karena dulu coach Sherlock ini memang kerjanya tuh di sekuritas dan memang bagian dia adalah untuk cari saham-saham alfa. Jadi memang dia sudah hebat di bidangnya itu gitu. Oke. Lalu ini jadi beberapa chartnya. Kalau yang mau nanya-nanya boleh ya, kontak aja ke admin. Ini ada nomor WhatsApp juga, ada di Telegram juga. Hati-hati jangan salah masuk atau salah kontak admin Telegram karena kadang-kadang ada yang menduplikasi menggunakan mengatasnamakan Wisdom and Invest, takutnya begitu. Jadi silakan pakai link yang ada di sini aja langsung atau ke nomor WhatsApp yang udah saya catat juga di sini ya, di bawah sini.
Ada Instagram kita juga, kita sering bikin event, misalnya ada event gratis, edukasi dengan sekuritas, nah itu teman-teman boleh ikutan. Atau mau buka langsung rekening, ini juga bisa, udah ada langsung linknya, tapi kalau mau dibantu sama admin itu juga boleh. Lanjut ya, kita langsung ke SSIA-nya. SSIA, ini kemarin 1, 2, 3 candle lalu udah muncul sinyal sell segitiga merah. Momentumnya juga masih kecil ya. Berbeda dengan sebelah sini, momentumnya tinggi, membesar, dia breakout dengan volume besar. Kalau yang ini kan masih enggak nih, volumenya biasa aja, momentumnya juga biasa aja. Jadi berpotensi untuk menguji support yang sebelah sini nih. 1150 di area situ, 1150, 1130 sampai 1150. Kalau dia mantul, nah mungkin ini jadi titik pink. Kalau titik pink berarti dia sideways, maka kita bisa gunakan strategi sideways, yaitu beli di support, begitu mantul kita bisa taking profit. Jadi lihat ya, kalau dia di support 1130, 150, 1150 dia mantul, mau spec buy boleh, tapi hanya untuk swing pendek atau fast trading aja. Dengan support selanjutnya di 1100. Tuh ya, tunggu mantul aja. Ciri-ciri mantul adalah kalau dia sudah mulai bikin higher high atau setidaknya dia bikin inside bar. Ini namanya inside bar, jadi candle yang terakhir itu di dalam candle sampingnya gitu. Atau dia udah doji, tapi paling bagus sih dia bikin higher high. Jadi candlenya naik kayak tangga ke atas. Jadi kalau teman-teman sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest atau chartboardnya Wisdom and Invest dan teman-teman mau nyari saham yang bagus, maka silakan bisa fokus untuk saham-saham dengan momentum berwarna biru Ben-Hur dan ada volume, terutama dia breakout ke atas garis win, dia candle candle bullish, dia juga candle higher high, dia jadi uptrend. Nah itu ciri-cirinya. Kita mau cari saham-saham yang seperti itu. Jadi sekarang untuk si SSIA sih belum, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita tradingkan, cuma memang not the best ya. The best itu carilah saham yang ada momentum, volume besar, dan dia higher high atau candlenya candle bullish atau candle uptrend. Kalau dia momentum titik pink, dia akan sideways. Kalau dia momentum melemah, jadi biru tua terus melemah, artinya dia berpotensi reversal, akan koreksi. Kalau merah itu dihindari, merah tua kita bisa untuk bottom fishing. Jadi kita beli di support, momentum merah, lalu kita manfaatkan untuk taking profit begitu dia di area resist. Jadi gitu ya cara pakainya. Dan PC. Untuk visi, terus terang saya kurang suka sih ya, terutama chartnya yang seperti begini dan seperti begini. Saya suka chart yang ada pergerakan yang apa ya, pergerakannya ya masih enak lah, bisa mudah dianalisa gitu. Dia bikin higher high trennya atau dia sideways. Kalau ini em, takutnya ya kita nggak tahu kapan dia akan selesai nih. Ini memang masih ada momentum, dia masih dijaga naik, sama kayak gini nih. Tuh bisa tiba-tiba nanti open gap down, closing di atas, open gap down, closing di atas, habis itu tiba-tiba jebret kayak begini. Saya pribadi sih nggak suka ya saham-saham seperti ini. Mendingan cari saham lain yang pergerakannya tuh lebih wajar. Jadi kalau yang pergerakannya kayak begini tuh kadang sulit sekali diprediksi, suka-suka penjaganya, suka-suka bandarnya. Kalau mau naik maka dia tetap akan naik, tapi kalau dia tiba-tiba jebret, ya sudah selesai. Itu kayak di sini ya. Saya sih pribadi kurang suka. Mungkin bisa saya sarankan cari saham lain aja ya yang lebih mudah dianalisa, lebih mudah kita baca pergerakannya dan enggak pure 100% tergantung dari bandar gitu. Kalau ini kan benar-benar di luar kuasa kita ya. Harus nungguin bandarnya mau naikin atau tiba-tiba mau dibanting ya itu bahaya. Saya mau share beberapa saham hasil screener. Jadi ini screener kita biasanya di channel langsung di broadcast. Per 30 menit itu akan di broadcast
khusus member ya. Jadi kita bisa lihat saham apa aja sih yang masuk. Nah, kalau yang statusnya buy, biasanya dia udah muncul segitiga hijau, tapi sifatnya masih spekulatif buy. Justru kita harus benar-benar pantaunya itu yang statusnya hold, dia ada momentum, dan ada volume. Memang sih ini kondisi market lagi begini, jadi nggak banyak ya saham-saham yang naik. Makanya saya juga mau bahas saham, tapi nggak banyak. Mungkin hanya bahas beberapa aja nih. Yang pertama saya mau bahas ADMR. ADMR-nya menarik, meskipun dia belum momentum biru, tapi hari ini dia candle bullish dengan volume di atas rata-rata. Jadi eh, cukup menarik, biasanya menandakan ada potensi untuk breakout. Tapi tetap ingat karena dia secara tren sebetulnya masih sideways sih. Range-nya itu di 1400 sampai 1480. Jadi khawatirnya besok cuma sampai 1480 atau enggak bikin ekor ke atas habis itu closing lagi di sini. Jadi lebih aman sih ada dua cara nih. Kalau kayak begini strategi ada dua cara. Yang pertama kita tungguin di support sini atau kita besok spek buy entry, ini VWAP-nya 1450, misalnya kita bikin antrian 1450, 1440, jadi bikin antrian beberapa ya, jangan satu harga. Bikin antrian beberapa, nanti begitu dia nyentuh 1480 atau bahkan lebih, kita bisa langsung cicil jual. Jadi belinya dicicil, jualnya juga dicicil. Tapi kalau dia closingnya bagus, nggak bikin ekor begitu, misal closing higher high ya, apalagi candle bullish, volumenya juga gede, maka masih menarik nih. Berpotensi untuk lanjut, at least menguji lagi 1550. Nah, jadi tergantung kondisi besok ya. Kalau yang tertarik, bisa gunakan strategi saya tadi, ada dua cara, antara tunggu di area deket 1400 atau mau langsung nyicil besok, tapi hanya untuk fast trading aja. AMRT juga masih menarik. Selama di atas garis win line dia masih menarik 3, 4, 15 lah kita buletin ya. Tapi support trennya sih lumayan jauh nih. Momentum masih oke, sayangnya ini volumenya aja nih yang menurun. Rata-rata volumenya agak menurun. Cuma selama dia masih di dalam channel up, ini masih oke. Kalau kita entry-nya ketinggian, misalnya dia turun ke bawah win line, kita boleh ya exit dulu. Lalu kita pantau lagi di support 3290. 3290 sampai 3250. Tuh, ini udah ada angka-angka support resist. Jadi angka yang di sini itu support resist kuat atau support resist weekly. Kalau yang di sini support resist secara daily. Yang di sini support trend. Di sini resist trend. Jadi semua udah otomatis digambarin, dihitungin oleh sistem. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Kita benar-benar dimudahkan oleh tools ini. Jadi tools ini bukan cuma apa ya, kalau orang kan masuk grup VVIP kan cuma mengharapkan rekomen dari orang gitu kan. Kalau ini tools ini hanya untuk membantu kita menganalisa secara mudah. Salah satu contohnya yang tadi itu, lihat momentum. Kalau momentumnya biru, trend up, volume gede, maka kita bisa entry. Tapi kalau begitu momentumnya melemah, dia akan koreksi. Kita bisa jualan dulu. Jadi itu benar-benar membantu kita untuk mengambil keputusan secara lebih mudah dan lebih cepat. Nah, tapi kalau yang belum bisa cara pakainya atau masih bingung, maka bisa dipandu oleh Coach Sherlock. Nah, jadi terserah ya, ini teman-teman kalau mau yang trading mandiri, maka bisa ambil juga layanan bot only. Jadi hanya bot benar-benar, maka teman-teman bertanggung jawab dengan trading plan-nya masing-masing dan pemilihan sahamnya juga tergantung masing-masing. Tapi kalau masih bingung, mau dibantu sama Coach Sherlock-nya, maka bisa ikutan ke room member-nya. Jadi baca diskusi atau mungkin misalnya teman-teman mau di dua grup, itu juga nggak masalah ya. Misalnya udah ambil grup lain tapi mau bergabung dengan grupnya Wisdom and Invest. It's okay banget untuk misalnya menggunakan tools chartbot ini. Jadi misalnya grup yang ini bilang, oh saham A bagus, kita cek sendiri manual dari bot ini, oh bener gak ya? Gitu. Oke, jadi AMRT bagus, dua cara, dua titik entry ya, bisa di sini atau bisa di support trennya.
Kalau dia di sini udah mantul, maka dia akan menguji resist 3650. Kalau dia belum bisa breakout, jangan lupa taking profit dulu. Kalau dia breakdown dari win line, artinya kita tunggunya di lebih bawah, 3290 sampai 3250. Kalau dia patah dari trennya, maka kita tinggalin dulu. Lanjut BP. Cuma ini agak high risk nih. Memang di saat-saat momen begini, marketnya kalau lagi agak kurang enak, lagi koreksi, rata-rata saham-saham yang high risk ya, yang naik. Ini BP menarik karena momentum. Kalau volume sih saya rasa ini kayaknya volume bukan bukan volume retail ya. Kayaknya ada bandarnya. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. High risk yang tidak suka dengan saham-saham high risk maka boleh skip aja. Ini supportnya di 77 dan 74. Itu area support. Selama dia di atas inline masih menarik. Mudah-mudahan ya kita bisa copet-copet ya. Dengan resistnya di 86, 88, 90 sampai 93. Selain BP, BRMS. Nih, BRMS masih uptrend tuh, dia masih di atas win line, masih dalam channel up, momentumnya masih oke. Cuma sayangnya hari ini naik, volumenya masih di bawah rata-rata ya. Tapi selama dia di atas 340 ini masih oke. Kecuali dia patah dari win line ini, dari garis win, terus dia muncul segitiga merah, artinya selesai. Kemungkinan dua, kalau dia udah muncul segitiga merah, antara dia patah trennya langsung jadi downtrend atau dia akan sideways dulu. Nah, ini teman-teman harus pinter-pinter ya bereaksi ketika kondisi marketnya seperti ini, mesti bagaimana. Kalau dia breakdown, mesti bagaimana. Oke. Kalau dia breakout, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Tadi support udah, resistnya di 380 sampai 394. Habis itu DKFT. DKFT juga masih di dalam channel up, momentumnya sih masih oke, volume juga masih oke. Ini mantul, jadi mudah-mudahan dia bisa uji lagi resist terakhir di 166 sampai 168. Itu ada resistnya. Win line-nya 147 sampai 144 tuh ada support trend. Selama dia masih di dalam trend up, channel trend up ini, maka masih oke ya untuk DKFT. Kecuali dia patah trennya, muncul segitiga merah, lalu momentum juga udah makin mengecil, maka goodbye, udah selesai. TOTL. Ini juga menarik karena hari ini dia breakout. Candle bullish, volume besar, tuh momentumnya juga gede. Rata-rata transaksi ya udah 4 miliaran, oke lah. Tapi memang agak high risk ya. Resist 865, 910, support 785, VWAP 7, ini buletin berapa ya? 795. 795 atau 800 lah kita buletin di antara itu. Jadi kalau mau nyicil sebaiknya sih buy on weakness, tapi boleh cicil beberapa antrian. Mau di VWAP-nya misalnya 800, habis itu 785 gitu. Nah, itu oke. Tapi kalau dia jebol dari 785, maka dia berpotensi untuk uji ke win line lagi nih. Win line di 6, di 700 lah kita buletin. Win line di 700, selama dia di atas 700 masih oke. Cuma agak-agak high risk nih. Saya nggak tahu ya, dia ada sentimen positifnya apa. Apakah ada bagi dividen? Coba teman-teman cek ya. Kalau dia sudah bagi dividen dan nggak ada ini macam-macam lagi, berarti aman. Ini masih bisa ditradingkan. Kita iseng cek pakai ini ya. Tuh, chart Hakaki, chart yang satunya lagi. Ini multi time frame dan bisa sampai ke 5 menit. Jadi bisa untuk fast trading. Dan datanya real time ya. Ketika kita request ya saat itu gitu. Wait, Hakaki.
HKQ. HKQ itu apa? Jadi HKQ ini adalah kombinasi dari frekuensi analyzer dan HKHQ. Cuma kita sebutnya sebagai HKQ aja ya. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK atau banyak yang beli. Kalau merah-merah artinya ada yang jual atau hajar kiri. HK itu singkatan dari hajar kanan, HQ itu singkatan dari hajar kiri atau dia jualan. Frekuensi analyzer ini simpelnya ya adalah adanya transaksi besar. Jadi biasanya transaksi besar ini nggak menunjukkan dia beli atau jual atau akumulasi atau distribusi, enggak. Dia cuma menunjukkan ada transaksi. Jadi harus di-combine atau dikombinasi dengan si HKQ. Kalau dia di HK atau dia naik harganya atau dia breakout dari sideway-nya, maka konfirmasi nih, ini mau naik. Gitu ya cara penggunaannya. Kalau frekuensi analyzer di saat tren lagi up, itu jadinya kurang apa ya, jadinya nggak bisa dipakai. Frekuensi analyzer ini, spike ini hanya bisa dipakai atau kita gunakan sebagai analisa hanya pada saat dia sideway. Jadi kalau udah uptrend, udah ada trennya, biasanya udah nggak bener lagi gitu datanya. Karena begitu transaksi kan transaksinya mungkin banyak yang besar gitu ya, sehingga akan lebih efektif digunakan saat dia lagi sideway, harganya nggak kemana-mana. Nah itu kita bisa ikutan. Jadi dia masih oke nih si TOTL ini ya. Masih up, masih belum banyak merah-merah. Tapi kalau besok tiba-tiba banyak merah-merah, ya udah. Nah, berarti kita tunggunya di support aja. Oke? Jadi tergantung sikon ya. Ini hourly juga, hourly-nya sih masih oke itu. Terakhir, WIRG. Masih di atas win line 125, selama masih di atas ini masih oke. Tapi kalau dia jatuh breakdown, maka kurang oke ya. Dia berpotensi balik ke 110 nih. Jadi kalau dia breakdown, mendingan kita tunggunya di 110 gitu. Momentum udah melemah, tapi biasa kalau koreksi sehat juga momentum akan melemah sedikit. Selama dia di atas win line, ini adalah penentunya nih. Jadi kalau breakdown, kita tunggu di bawah aja. Tapi kalau dia mantul, maka atau breakout, maka kita ikutan. Ya, jadi ingat harus bereaksi nih. Dia ada dua possibility, ada dua kemungkinan, bisa breakdown, bisa breakout. Kalau dia breakout, kita udah tahu nih targetnya akan ke resist 144. Maka kita bisa hold kalau dia closingnya bagus. Kalau closingnya candle bullish, breakout, maka kita tinggal hold. Tapi kalau dia closingnya di bawah, maka kita jangan entry dulu, oke? Itu aja dari saya, memang nggak banyak ya. Banyak sih, ada beberapa sih yang menarik, tapi rata-rata biasanya untuk fast trading dan saya agak khawatir nih kalau saya share di sebelah sini tuh nanti gimana ya kalau teman-teman yang nggak bisa fast trading. Jadi lebih aman sebenarnya swing ketika marketnya lagi uptrend. Jadi kita tunggu aja ya sampai IHSG-nya cantik lagi dan banyak saham-saham yang ada momentum lagi. Nah itu buat yang swing silahkan. Tapi kalau yang mau fast trading itu boleh banget. Silahkan juga screenshot dari saham-saham yang ada di dalam sini. Tuh, barangkali ada yang mau, karena ada beberapa lagi sih yang menarik, cuma saya nggak share semua ya, eksklusif tentunya untuk para member. Jadi para member jangan khawatir, tentunya pasti kalian tetap dipandu oleh Foni, oleh saya, dan oleh Sherlock yang paling utamanya. Thank you ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.